Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materinya, Kak. Materi kali ini kita mau membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu, jumlah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalimat. Kalau fi'liyah dia yang berupa kata kerja. Atau biasanya dalam konteks teorinya, kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat itu diawali dengan kata kerja. Diawali dengan kata kerja. Oke, dengan kata kerja. Contohnya gimana? Contohnya kata kerja. Kata kerja itu apa? Misalnya berangkat, atau misalnya makan. Ini kan kata kerja. Kalau kata benda apa misalnya? Kalau kata benda itu contohnya adalah pulpen, misalnya buku. Ini kata benda, ini kata kerja. Jadi di sini kita mau ngebuat kalimat tapi yang diawali dengan ini kata kerja. Gampang banget. Tapi sebelum kita ke sana, kita bisa bikin contoh dulu nih. Misalnya sesama, misalnya contoh dari isim dan isim. Misalnya isim dan isim. Contohnya gimana? Misalnya isim itu bisa isim domir, misalnya ana. Isim sama isim, misalnya ana, aku seorang murid, berarti misalnya ana tolibun. Ini isim dan ini juga isim. Sekarang kita mau bikin contoh yang isim dan fiil misalnya ya. Isim dan fiil apa nih? Misalnya isim dan fiil. Kita bisa bikin misalnya Ahmad pergi. Kita bisa tulis di sini Ahmad apa? Yadhabu. Ini isim dan ini fiil. Isim dan fiil. Kita juga bisa bikin yang isim dan fiil. Yang fiil dan isim. Kita bisa urubah ini. Ini artinya Ahmad sedang pergi atau Ahmad pergi. Kita bisa mengubah fiil dan isim. Berarti fiilnya taruh depan. Yadhabu Ahmadu. Ini fiilnya, yang ini isim. Nah, sekarang kita mau membahasnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Singkatnya seperti itu, Kak. Jadi yang diawali dengan kata kerja berarti kata kerjanya taruh depan. Nah, ini berarti kita mau bikin. Ini yang mau kita bahas. Yadhabu Ahmadu. Boleh nggak kalau pakai ini? Boleh. Tapi ini kan diawali dengan isim. Kita mau membahas yang ini dulu, yang diawali dengan fiil. Oke? Jadi fiilnya taruh di depan. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke sini ya. Sudah, itu inti poinnya. Membuat kalimat yang fiilnya dulu baru isim. Oke, kita sekarang mau masuk ke pembahasan tersebut. Oke. Contohnya misalnya kita ambil contoh di Zaid misalnya telah pergi. Berarti gimana? Perginya taruh di depan. Berarti Zaid ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti pakainya zahaba. Zaidun atau Zaidan? Yang pergi Zaid, berarti Zaid menjadi pelaku. Berarti Zaid apa yuk? Zaidun. Nah, Zaid, zahaba, Zaidun. Jelas ya? Sekarang Fatimah telah pergi. Ingat, Fatimah
telah pergi. Perginya taruh di depan. Berarti kalau perempuan dikasih apa? Dikasih ta. Zahabat Fatimah. Ta atau tu atau tun. Fatimah tu. Ingat kemarin pelajaran isim ghair munsharif. Oke, zahabat Fatimah tu. Sada kenapa beda? Zahabat Zaidun karena dia laki-laki. Nah, zahabat ada taknya untuk Fatimah. Oke, kita pelajari di sorof. Sekarang kita masuk lagi ke bagian misalnya Zaidnya 2 Zaid, kita taruh sini 2 Zaid telah pergi. Kalau 2 pakainya apa tambahannya? Alif dan nun, masih ingat? Atau apa? Ya dan nun, masih ingat ini? Masih. Kalau ini gunanya untuk pelaku, kalau ini untuk objek. Ini fa'il, yang objek ini maf'ul. Oke, tambahan alif dan nun. Kalau ada tambahan alif dan nun, kalau dia pelaku, misalnya Zaid pergi, kan yang pergi Zaid. 2 Zaid pergi, berarti pakainya Zaidani atau Zaidaini. Yang mana? Yang betul? Ya, betul. Yang betul Zaidani. Karena kita sedang membahas tentang jumlah fi'liyah, maka yang ditaruh di depan adalah zahabanya, perginya. Nah, 2 Zaid telah pergi. Kita tulis di sini. Ingat ya, karena jumlah fi'liyah berarti zahabanya taruh depan. Zahaba Zaid, apa tadi? 2 Zaid berarti Zaidani atau Zaidaini? Ya, Zaidani. Selesai. Zahaba Zaidani. Artinya apa? 2 Zaid telah pergi. Bisa dimengerti? Sekarang misalnya 2 Fatimah telah pergi. Oke ya. Kita masuk di sini. 2 Fatimah telah pergi. Berarti Fatimah itu perempuan atau laki-laki? Dia perempuan. Kasih ta. Zahabat. Oke. 2 Fatimah berarti Fatimataini atau Fatimatani? Yang pergi siapa? Fatimah, berarti Fatimah pelaku. Jadi fa'il ini. Berarti pakai a nih belakangnya. Berarti Fatimatani. Zahabat Fatimatani. 2 Fatimah telah pergi. Begini ya. Mudah kan cara bikinnya? Tidak bingung? Simple. Bagaimana simpelnya? Kalau jumlah fi'liyah itu kita tinggal lihat pelakunya aja. Di belakang-belakangnya ini pelakunya. Kalau Zaid laki-laki berarti pakainya zahaba. Mau Zaidnya 1, ini Zaidnya 1 atau Zaidnya 2, tetap pakai zahaba. Atau Zaidnya banyak deh, tetap pakai zahaba. Begitupun Fatimah. Fatimah ini perempuan, muannas. Nah, muannas itu berarti pakainya zahabat. Mau Fatimahnya banyak, mau Fatimahnya 2, mau Fatimahnya berapapun, 1000 pun, kita tetap pakainya zahabat. Perempuan. Ustazah kenapa kok nggak pakai zahaba atau zahabata? Kan kalau di sorof itu zahaba, ada zahabani, habis itu zahabuna. Tidak, ini yang ini dipakainya nanti untuk ismiyah. Nah, kalau fi'liyah lebih gampang. Udah, kita tinggal lihat di pelakunya aja. Pelakunya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti pakai zahaba, kalau perempuan berarti pakai zahabat. Tidak berpengaruh di jumlah orangnya. Misalnya sekarang, kasih contoh.
orang muslim atau orang muslim laki-laki banyak, orang-orang muslim laki-laki banyak pergi ke masjid. Gimana? Kita lihat yang pergi itu orang-orang muslim laki-laki banyak. Berarti apa? Kalau satu orang muslimun, kalau dua orang muslimani, betul kan? Masih ingat ini muslimani, dua orang. Kalau banyak tambahannya apa? Kalau banyak tambahannya wawu dan nun, berarti muslimuna. Kalau banyak kan? Berarti, nah sekarang kita nggak usah bingung. Apakah pakai ini zahabuna karena banyak? Tidak. Kalau jumlah fi'liyah gampang banget. Kita lihat muslimun ini mau satu, mau dua, mau banyak, itu termasuk apa? Termasuk muzakkar, laki-laki. Berarti kalau laki-laki pakainya zahaba. Tinggal di sini zahaba al muslimuna. Muslimuna ilal apa? Ke masjid, berarti ilal masjidi. Selesai. Pakainya zahaba. Kan orang muslimnya banyak, kenapa pakainya zahaba? Zahaba kan buat huwa. Iya. Kalau jumlah fi'liyah simple, cuman menentukan mudzakarnya laki-laki aja. Oke, sekarang misalnya saya kasih contoh. Di sini misalnya fallahuna ilal mazro'ati, titik-titik. Di sini pakai zahaba atau zahabuna? Apa jawabannya? Dilihat fallahuna, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau mudzakkar. Berarti di sini pakainya zahaba. Selesai. Sesimpel itu. Begitupun kalau misalnya perempuan, muslimatun. Berarti pakainya di sini apa? Titik-titik muslimatun ilal masjidi misalnya. Berarti di sini pakainya apa? Zahabat. Selesai. Zahabat. Kenapa pakainya zahabat, Ustazah? Iya, karena muslimatun ini perempuan. Mau perempuannya satu, mau perempuannya banyak, tetap pakai zahabat. Tinggal ditambahin tak aja belakangnya. Selesai. Oke. Pembahasan pertama tuntas. Kita masuk ke pembahasan kedua. Kita masuk ke masih fi'il, masih jumlah fi'liyah, tapi kita contohkan di yang fi'il lazim. Fi'ilul lazim. Oke. Contohnya misalnya fi'il lazim itu yang gimana sih? Fi'il lazim itu fi'il yang la. Ingat di sini la berarti tidak, tidak membutuhkan objek. Contohnya gimana? Misalnya aku tidur. Selesai. Aku tidur. Gak butuh objek. Tidur apa? Kalaupun siang misalnya itu keterangan. Tidurnya siang hari bukan malam hari misalnya gitu. Beda lagi dengan aku makan. Makan apa? Makan nasi gitu. Aku tidur berarti apa bahasa Arabnya? Anamu atau langsung anamu. Selesai. Atau misalnya Zaid duduk. Zaid, kalau anamu ini bukan fi'liyah loh ya. Iya bukan, ini bukan fi'liyah. Kita bikin contoh yang lain deh. Misalnya Zaid tidur. Zaid aja yang tidur deh. Zaid tidur. Zaid tidur. Karena kita mau bikin jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu, tidurnya dulu. Tidur apa bahasa Arabnya tidur? Nama. Siapa yang tidur? Zaid. Berarti nama Zaidun. Ini jumlah fi'liyah dari fi'il lazim.
Kok tahu saja fi'il lazim? Iya, karena artinya Zaid tidur. Tidur ini termasuk fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Objek itu maksudnya gimana sih Ustazah? Misalnya saya makan. Makan apa? Makan roti. Roti yang ku makan, roti itu ku makan. Jadi dia tuh sebagai objek. Aku mukul kamu. Siapa yang mukul? Aku. Yang dipukul siapa? Kamu. Nah, kamu itu jadi objek karena kamu yang kupukul gitu. Kalau tidur gimana? Gak ada, karena dia lazim. Jadi kedudukannya nama ini sebagai apa? Sebagai fi'il. Kalau Zaidun sebagai fa'il. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada yang tanyakan? Silakan dipertanyakan. Kalau tidak ada, tugas buat 2 contoh. Fi'il, jumlah fi'liyah yang dari fi'il lazim. Oke, sekarang kita masuk ke fi'il muta'addi. Muta'addi. Fi'il muta'addi ini artinya apa? Mim. Di sini ada mim, teman-teman. Mim artinya apa? Kita buat kode maf'ul. Berarti fi'il yang membutuhkan maf'ul. Contohnya apa? Makan. Atau apalagi ya, misalnya mukul yang tadi. Simpel-simpel aja contohnya. Kalau fi'il lazim itu susunannya hanya terdiri dari fi'il plus fa'il. Kalau muta'addi terdiri dari fi'il, fa'il, dan apa? Objek atau maf'ulun bih. Maf'ul deh, singkat maf'ul, objek. Maf'ul itu objek. Nah, kalau muta'addi ada 3, 1, 2, 3. Kalau lazim cukup 2 aja begini udah kelar, artinya bisa dimengerti. Tapi kalau yang muta'addi dia harus ada ini, ada ini, ada ini. Misalnya Fatimah lagi, nggak apa-apa deh. Fatimah makan roti. Ustazah, Fatimah di depan, kan dia fa'il. Iya, susunannya beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Yang penting kita menerjemahkan ke bahasa Arabnya tuntas, yaitu fi'ilnya dulu. Oke, fi'il di sini apa? Fi'ilnya apa? Fatimah makan roti. Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya yang mana? Makan. Fi'il. Fatimah sebagai apa? Pelaku bahasa Arabnya apa? Fa'il. Roti yang dimakan sebagai apa? Maf'ul. Oke. Sebagai maf'ul. Terus yang mau ditulis duluan yang mana? Ini jumlah fi'liyah, berarti fi'ilnya dulu. Mana fi'il? Inikah? Makan. Apa bahasa Arabnya makan? Akala. Sebentar, yang makan Fatimah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau perempuan harus ditambahin ta, berarti akalat. Siapa yang makan? Fatimah sebagai fa'il, berarti harokatnya apa? Fatimah ta atau Fatimah tu? Fatimah tu kalau fa'il. Akalat Fatimah tu roti, berarti apa bahasa Arabnya roti? Roti sebagai maf'ul. Kalau maf'ul itu harokatnya, kalau rotinya cuma 1 berarti harokatnya fathah. Berarti Fatimah tuh al-khubza. Al-khubza fathah. Kenapa fathah? Karena dia maf'ul. Kenapa enggak khubzan? Kenapa enggak al-khubzan? Tidak boleh, karena di sini ada alif lam. Jadi belakangnya tidak boleh ada tanwin. Kecuali misalnya kata-kata ya di sini khubzan, baru boleh tanwin begini, tapi depannya tidak boleh dikasih alif lam, salah. Oke, jadi akalat Fatimah tuh al khubza, akalat setelah makan, Fatimah tuh Fatimah, al khubza roti. Bisa dimengerti ini? Oke, sekarang tugas dulu, bikin 2 contoh lagi dari fi'il muta'addi, jumlah fi'liyah dari fi'il muta'addi. Oke, kita lanjut. Nanti bisa di skip ya, atau bisa diulang lagi penjelasannya.
Bisa dimundurin lagi videonya. Sekarang kita mau bikin ke kaidahnya. Kita udah jelasin banyak begini. Kesimpulannya dari jumlah fi'liyah adalah di sini ya. Kesimpulan dari jumlah fi'liyah. Oke. Yang pertama, fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Maksudnya fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Iya. Gimana coba Fatimah perempuan, laki-laki perempuan, maka dia harus sesuai di sini, harus pakai ta. Kalau yang tadi Zaidun misalnya, Zaid laki-laki, berarti di sini nama, tidak pakai ta. Ini maksudnya fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Jenisnya tuh mudzakkar kah muannas? Kalau fa'ilnya mudzakkar laki-laki, misalnya Zaidun. Ini jenisnya laki-laki kan Zaidun, maka fi'ilnya harus laki-laki juga. Misalnya zahaba. Tadi yang dijelasin tadi depan. Walaupun di sini Zaidani tetap pakai zahaba. Pokoknya lihat laki-laki atau perempuan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah fi'il harus mufrad. Maksudnya harus mufrad gimana? Ya ini tadi zahaba. Walaupun di sini misalnya Zaidani, kita nggak perlu pakai zahabani. Salah. Ya, misalnya zahabani, Zaidani, salah. Yang betul zahaba, Zaidani. Zahaba aja harus mufrad fiilnya. Fiilnya harus mufrad. Mufrad itu satu. Ya udah ini aja, bukan zahabani. Oke. Ini rumus yang kedua, kesimpulan yang kedua. Sekarang kesimpulan yang ketiga adalah fa'il harus keadaan rofa. Fa'il harus keadaan rofa atau marfu. Gimana ini? Iya jelas, Zaidun sebagai